Assalamualaikum guys, gimana puasanya hari ini? Masih on fire dong? Pokoknya jangan kasih kendor meski suasananya beda banget sama sebelum Covid. Tapi tetap semangat ya. Tahun ini masih seperti tahun lalu. Barangkali kita juga kehilangan banyak momen. Gak ada bukber sambil reunian, atau puasanya gak lagi bareng seseorang yang dulu selalu ada. Cerita tentang kehilangan, tahu nggak? Kalau Rasulullah SAW mengalami hal itu di sebuah masa yang disebut sebagai tahun kesedihan atau Amul Huzn. Gimana enggak? Paman yang sudah merawat beliau sejak kecil serta mendukung dakwahnya, paman beliau yang juga tetap melindungi Rasulullah SAW walaupun masih berbeda keyakinan. Kafir Quraisy pada saat itu membujuk beberapa kali agar paman beliau menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka, tapi paman beliau nggak pernah rela. Sampai paman beliau didesak kaum Quraisy untuk bisa membujuk Rasulullah untuk berhenti berdakwah. Tapi Rasulullah nggak berhenti berdakwah, dan Rasulullah pun bersumpah bahwa apabila matahari berada di tangan kanannya dan bulan berada di tangan kirinya, maka beliau tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah memenangkannya atau beliau binasa karenanya. Dan mulai saat itu, paman beliau berpendirian melindungi Rasulullah untuk terus berdakwah. Walaupun akhirnya paman beliau berpulang dalam keadaan belum memeluk Islam setelah pemboikotan berakhir. Setelah itu kaum Quraisy pun makin terang-terangan menyiksa beliau. Lalu gak berapa lama di bulan Ramadan, tepatnya hari ke-11 tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sang kekasih, sang istri juga harus meninggalkan beliau. Wanita yang selama ini menemani dan mengokohkan Rasulullah di saat yang berat, meyakinkan beliau bahkan ikut menanggung beban dakwah serta mengorbankan semua yang dimilikinya, bahkan meminta supaya tulang belulangnya saat meninggal dipakai untuk dakwah. Wanita yang sudah disiapkan rumah untuknya di surga, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah makin gelisah. Duka itu seakan gak ada habisnya sampai beliau merasa gak sanggup lagi mendakwahi kaum kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Taif, tapi di sana yang didapat hanya penolakan dan penghinaan yang lebih parah dari yang pernah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Sampai akhirnya Allah memberikan hadiah perjalanan Isra Mi'raj dan diturunkannya perintah salat. Jadi guys, ternyata duka Rasulullah waktu itu dalam banget. Tapi pada akhirnya beliau kembali bangkit dan akhirnya membawa Islam menjadi pondasi sebuah negara dan melakukan berbagai penaklukan. Gak berlarut-larut beliau dalam dukanya. Last but not least, sedalam apapun rasa sakit dari kehilangan itu, Allah selalu ada buat kita. Dan hari ini rasa sakit itu terulang lagi. Umat Islam di seluruh negeri sedang berduka, ditindas tak berdaya seperti Muslim di Rohingya, Palestina, Yaman, Suriah, Xinjiang, dan lain-lain. Mereka memerlukan uluran tangan yang memiliki kuasa atas darah dan kehormatan mereka. Umat Islam butuh junnah atau perisai. So, inilah waktunya untuk move on. Sudah saatnya kita bangkit, kita peduli dan kita berjuang demi kemuliaan Islam. Teruslah belajar Islam supaya paham tentang wawasan Islam hingga nanti kita mengamalkan Islam secara kafah dan berjuang mendakwahkan Islam agar dapat diterapkan secara sempurna dalam bingkai negara Islam. Ayo, tunggu apa lagi? Umat menunggu kita. Nanti kita cerita tentang khilafah.